Malang Jakarta nyobain naik bus sleeper yang bisa berduaan, dan spesial lagi ada layanan pramugari, dan bus ini juga memiliki 3 tingkat loh. Jadi ini bisa dikatakan bus triple decker ya, dan tentunya dapat free servis makan. Servis makannya juga lumayan beda dari yang lain nih. Kita dapat servis makan Burger King. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Bus Arjosari Malang, teman-teman. Sekarang hari Rabu 21 Mei 2025. Nah, hari ini rencananya kita akan berangkat menuju ke barat, lebih tepatnya menuju ke Jakarta, mencoba salah satu bus pemain baru di jalur Malang Jakarta. Dan uniknya lagi, bus yang kita naiki kali ini itu memiliki 3 tingkat, teman-teman. Jadi bisa dikatakan bus tingkat 3 atau triple decker ya. Dan juga pemain baru di rute Malang Jakarta. Dan ini saya hal pertama ketika sampai di sini tadi itu agak kaget, teman-teman, karena bisa dikatakan udah lumayan lama juga saya nggak berkunjung ke terminal Malang ini. Ternyata di sini banyak banyak perubahan yang terjadi, di mana ini udah dicor semua. Dan suasananya juga sedikit berbeda, teman-teman. Nah, berhubung ini kita kali pertama kesini setelah sekian lama, jadi sekarang coba kita absenin, kita lihat kira-kira ada bus apa saja sore ini di Terminal Arjosari Malang ya. Oke, teman-teman, ini masih jam 3:05. Nih, deretan bis-bis mewah di Terminal Arjosari Malang. Dimana di Malang sini terkenal dengan adu gengsinya bus di Pulau Jawa ya, karena bus yang rute Malang ini wah bergengsi semua, teman-teman. Kita lihat dari sini. Nah, kita mulai dari ujung sini. Ini ada City Trans, teman-teman, tujuan Jakarta. Ini ada Harapan Jaya, Laksana double decker. Ini juga tingkat 3, teman-teman. Ini 1, 2, 3 dek ini. Nah, ini ada Harapan juga double decker, Avante. Ini juga ada double decker, ini ada Jetbus 5, ada double decker, dan ini juga ada yang Jetbus 3, SR2, dan JP5 lagi. Harapan terpantau banyak ya sekarang ya, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unit, teman-teman. Dan double deckernya ini ada 4. Wah, luar biasa ya. Dan bis yang akan kita naiki itu ntar itu, teman-teman. Nah, Semeru double decker, kali ini kita akan naik bus Semeru. Itu busnya masih ada di belakang sana. Tuh, datang Gunung Harta. Nah, ini juga bisa dikatakan masih lumayan baru, teman-teman. UHD Jetbus 5. Keren ya, yang UHD Jetbus 5 ini. Kesannya kayak SHD ya, bukan kayak UHD yang generasi sebelumnya. Kayak SHD tapi lebih tinggi gitu. Keren ini. Nah, di sebelah sini kita lihat, ini ada Sinar Jaya, kemudian itu ada medali emas, Agramas, dan di sebelah sana itu ada double decker lagi. Itu ada double decker dari Sinar Jaya, dan di sana ada pemain baru juga, yaitu Unicorn Indoren. Kurang lebih seperti ini untuk situasi dan kondisi di Terminal Arjosari Malang sore ini, teman-teman. Tempatnya bis-bis premium ya. Tronton semua, lihat. Oh, double deckernya aja ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang dari sini ada 7, teman-teman, untuk hari ini. Belum yang berangkat dari poolnya gitu ya, atau garasinya. Jadi benar-benar mantap nih.
Oke teman-teman, jam 15.29 dan ini dia armada yang akan kita naiki teman-teman. Ternyata armadanya parkir di belakang sini ya. Nah, warna hitam perpaduan dengan warna gold kelihatan mewah teman-teman. Tuh, pakai Volvo B11R 450 horsepower iShift. Nah, di bus ini tuh ada 3 kelas. Yang di bawah ini kelas priority teman-teman. Kemudian di atas ini ada kelas first class. Kemudian di belakang itu ada kelas suite. Jadi ada 3 kelas. Nah, kenapa bus ini disebut 3 deck? Jadi gini teman-teman, kita lihat versi luar dulu ya. Ini merupakan deck pertama yang kelas priority ini, deck 1. Kemudian naik. Nah, di belakang sini ada 2 deck teman-teman untuk yang di kelas suite-nya. Jadi suite-nya ini 2 deck. Sini deck 2 sama deck 3 seperti itu. Geser ke bagian sini, first class ini masuknya di deck 2. Nah, itulah kenapa bus ini disebut bus memiliki 3 deck. Jadi seperti itu teman-teman. Tuh, kelihatan garang dan keren ya. Hitam ketemu gold sama abu-abu tuh. Wah, apalagi ada list chrome-nya ini. Tuh, kelihatan lebih mempesona lagi. Dan untuk deck 3 ini, 3 deck. Dulu itu selain karoseri Laksana, ini kan pakai karoseri Laksana ya. Dulu itu ada ini Borlindo, itu juga ada yang 3 deck, tapi dari karoseri Tentrem. Untuk yang dari karoseri Laksana yang ini sama Harapan ini. Nah, itu sama-sama 3 deck. Oke, tuh keren banget armadanya. Oke teman-teman, jam 15.57 kita berangkat dari Arjosari Malang. Tuh, on time banget ya. Sebelah masih kosong, kita duduk di sini. Bismillah, semoga kosong sampai Jakarta ya. Nih, wah. Kesan pertama ini, lihat lebar banget. Enak banget nih posisi sini ya. Bener-bener nggak salah pilih sih. Selagi sebelahnya kosong ya. Kalau sebelahnya kosong ini nanti bakalan tambah lebih mantep lagi nih. Nih. Sore kak. Silakan untuk snacknya. Oke, misi kak ya. Oke. Ini apa namanya kak? Tadi kan udah beli online. Iya. Itu berarti nggak usah cetak etiket ya? Oh, cetak tiket fisiknya ya? Untuk pembelian online-nya tidak perlu dicetak tiket kak. Oke, jadi cukup etiket aja. Iya, langsung sama pramugarinya. Oke, siap. Nanti makannya di mana sih kak? Untuk servis makannya nanti ada di Burger King Majapahit Semarang kak. Oh, Di Semarang. depan garasi kami. Oke. Terus kepo dikit kak, sebelah ini kosong apa isi kak? Oh, yang di sebelah Iya. ini ada orangnya. Waduh, dari mana kak nanti? Nanti naiknya dari Medaeng. Oh, dari Medaeng Retus Surabaya. Oke, siap kak. Kemarin coba sini, siapa tahu beruntung pas kosong gitu kak. Oh iya. Kalau soal ini apa namanya, yang depan pasti best seller sih kak. Oke, siap. Selalu Karena diisi. view-nya enak ini kak ya. Iya, pasti Oke, dari depan. siap. Makasih banyak kak ya. Baik, dengan senang hati, Yuk, Kakak. sama-sama kak. Oke teman-teman, ternyata setelah kita tanya pramugarinya tadi, di sini ada isinya teman-teman. Saya jadi apa ya, kayak
gimana nanti ya kalau ada penumpangnya ya di sebelah sini ya. Kemarin itu kayak coba ini aja sih, saya kan ngeliat kalau si 2 ini kan lebih longgar tuh, kalau lihat kalau 1 itu kan viewnya lumayan sempit karena ada TV-nya itu. Nah kalau di sini kan enak longgar. Nah pikir saya ini hari Rabu nih sepertinya bismillah kosong, saya pesan H-3 itu masih kosong, dan kata kakaknya tadi ternyata ada isinya. Ini gimana rasanya ya? Saya kok jadi gimana gitu ya. Ya kita coba kita testimoni nanti kira-kira gimana rasanya. Karena kalau biasanya kan ini apa namanya duduk. Nah kalau ini kan rebahan teman-teman, samping orang nggak dikenal. Ya semoga saja dapat penumpang sebelah yang baik-baik aja. Kayak yang aneh-aneh gitu ya. Kita berdoa seperti itu, oke? Katanya naik di Medaeng, nanti kita lihat. Dan di depan ini kita langsung masuk tol Trans Jawa. Jadi untuk bus Semeru ini mampirnya hanya di Medaeng. Setelah dari Medaeng makan di Semarang, dari Semarang langsung bablas menuju ke Jakarta. Seperti itu tadi setelah kita tanyakan ya. Oke, kita masuk tol Singosari. Emang paling enak view-nya itu di sini teman-teman, karena lihat tuh kacanya lebar banget dan jaraknya ini juga luas. Jadi enak emang di sini, posisi paling PW dibandingkan di sebelah sini loh ya. Sebelah sini soalnya kehalang TV itu, TV-nya nekuknya gitu soalnya posisinya, nggak nekuk ke atas. Kalau nutup ke atas mungkin enak di sini. Dan ini juga lumayan tebel ininya, sekatnya, jadi ya lumayan menutupi gitu. Ya kita lihat aja nanti samping kita seperti apa ya. Oke, setelah masuk tol habis ini kita rebahan dikit, terus lanjut kita lihat-lihat di bus Semeru ini ada fasilitas apa saja. Setengah 5 sekarang, barusan turun hujan dikit. Nah depan ini ada 27 yang Eros single class CP3 loh, enak banget sumpah view-nya, kayak nonton bioskop nih, bioskop Trans Jawa teman-teman. Nah oke, mumpung sebelah ini masih kosong, ini sekarang coba kita lihat tipis-tipis ya, kira-kira ada fasilitas apa saja. Untuk yang di sebelah kanan itu untuk remote ngerebahin seat, naik seatnya itu sebelah sini teman-teman. Dan untuk di seat kita itu ada di sebelah sini tuh. Oke, dan untuk seat sleepernya seperti ini menggunakan double leg rest. Ini selonjor banget. Ini kita coba ya. Saya 173 itu gak mentok sama sekali ya tuh, masih jauh kan, masih sangat jauh tuh. Nah masih longgar banget teman-teman untuk jarak antar seatnya. Terus untuk hiburannya di sini ada TV, dimana untuk yang di seat 2 sini itu TV-nya satu TV dibuat untuk berdua ya. Jadi kita harus kompak nanti ya, kita mau muter apa itu harus sepemikiran. Kalau yang sebelah sana itu cuma satu, jadi bebas untuk dilihat sendiri teman-teman. Dan tadi kita juga udah dibagiin snack. Ini snack kita. Sekarang coba kita lihat untuk fasilitas snacknya ya, kira-kira isinya apa saja ini. Oke bentar, nah kita buka satu persatu. Yang pertama ini ada potato. Oke, lanjut ada Tango. Kita buka lagi, ada nabati. Kita buka lagi. Oh udah teman-teman, ternyata
snacknya udah ini aja tuh kan, udah snacknya macam 3 ini. Terus kita dapat air mineral 330 ml 600 ml kok 330 ml 600 ml yang berlabel Semeru. Nah kita balikin dulu ini ya. Oke, kita lanjut. Nah di atas ini ada untuk pemesanan tiket Semeru bisa melalui aplikasinya. Nah, dan kita tidak perlu mencetak tiketnya teman-teman, cukup nunjukin etiket aja. Jadi kemarin saya itu beli lewat aplikasi Traveloka teman-teman. Bentar saya bukain dulu ya. Nah jadi ini dia teman-teman untuk etiket saya nih, Semeru Trans. Ini jadwalnya 16.45, cuman tadi udah udah dapat notif di WhatsApp sama pihak Semeru kalau jam keberangkatannya dimajuin jam 4 seperti itu. Untuk harganya kita duduk di first class double decker ini harganya di Rp600.000 untuk di kelas ini dengan view seenak ini. Oke, nah terus ini ada larangan dilarang charger powerbank atau laptop. Harap menggunakan sabuk pengaman selama di perjalanan. Dan saya ada yang salvok nih sama 27. Ini kayaknya agak sedikit miring ini bisnya ya, lihat ya. Kayak agak sedikit miring teman-teman. Apa perasaan saya saja ya? Loh. Ya, kayak agak sedikit miring gitu teman-teman. Yang Eros ini. Apa perasaan saya saja ya? Oke, kita lanjut. Ini tadi harus menjaga kekompakan. Di bagian atas ada USB untuk charger. Ini ada yang USB biasa, ada yang USB Type C. Ini ada lampu, nyala. Lampu. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk privasinya itu ada kordennya. Kordennya ini ditarik apa ya? Oh ya, tarik 2 kali. Nah, ini untuk ditutup atau dibuka. Oke, seperti itu untuk kordennya. Dan kalau di jalan ini ada korden kain seperti ini untuk yang gangway ya, kok jalan untuk yang gangway. Nih 27 tran. Goyang-goyang guys. Oke, kita udah melihat sekilas di interior kita ini. Seperti biasa juga ini ada bantalnya. Terus ini ada selimutnya. Oke, sekarang coba kita geser ke belakang yuk, mumpung penumpangnya lagi belum pada naik. Kita lihat kira-kira di belakang ada fasilitas seperti apa saja. Tuh, pas nih ya cahayanya ya. Tuh. Nih, kalau POV duduk di sini tuh bisa kalian lihat pandangannya kurang ya menurut saya. Kalau di yang satu sini lebih enak yang di sini emang teman-teman, yang enak itu ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman penampakannya. Lihat dimana ini kelihatan mewah banget ya, ornamen-ornamennya ini menyala warna warm white. Terus dindingnya ini warna coklat perpaduan dengan gold. Wah, kelihatan mewah teman-teman nih. Semeru untuk yang di sebelah sini ini nomor 2 dan 3. Untuk yang sebelah sini nomor 1 ya. Kelas first class, harga tiket 600.000 teman-teman. Nih, kita pelan-pelan geser ke belakang ya. Masih kosong sih tadi penumpangnya. Tuh. Untuk di seat nomor 2 seperti ini bisa kalian lihat kakinya masuk, jadi tetap bisa selonjoran secara maksimal. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dulu. Goyang-goyang guys, pelan-pelan ya. Nah, kita sampai sini dulu, kita pegangan dulu. Saya ada yang salvok nih, lihat. Ada sunroofnya guys di atas. Tuh. Nah, ini untuk dek yang turun ke dek bawah teman-teman. Ini kita sampai di gerbang tol Kejapanan jam 16.45. Oh, ini ada juragan 99 teman-teman.
Nah ini untuk yang turun ke dek bawah, geser ke sini. Nah ini ada 2 dek teman-teman di sini. Jadi kalau dari dalam ini yang menyebabkan bus ini tuh disebut dengan triple decker teman-teman. Karena di sini ada 2 dek ya di bagian sini. Ini merupakan kelas suite teman-teman. Kita masuk dikit. Nah, ini merupakan kelas suite di sini. Harga tiketnya di sini 550.000. Dimana di sini suaranya agak bising karena suara AC teman-teman di belakang ini. Nah, jadi ini atas bawah seperti ini. Kalau di atas lumayan longgar sih, nggak sempit-sempit banget. Cuman yang fobia sempit ini kurang recommended menurut saya. Kalau saya sih nggak, kalau duduk di sini nggak kuat saya. Kita lihat yang bagian bawah. Tuh, yang bagian bawah ini kalau menurut saya pribadi sempit ini teman-teman. Wah, pusing sih kalau duduk sini kalau saya ya. Karena ini rendah banget loh ini, sama kepala itu press banget. Jadi misal duduk gitu ya udah duduk. Apalagi yang sebelah sana. Misal kita duduk ke bagian sebelah sana, sini orang yang nggak kita kenal, malah nggak bisa gerak ya. Nah di sana seperti itu. Tapi secara kapasitas emang menjadikan bus ini lebih banyak kapasitasnya ya. Cuman ya minusnya itu tadi, jadi lebih sedikit sempit teman-teman. Oke, kita maju dikit pelan-pelan. Untuk fasilitas di kursinya sih sama, ada USB, bantal, selimut gitu, seperti yang di seat kita. Kita turun. Nah, kalau di bawah gini tuh anteng teman-teman. Kalau di atas tadi agak goyang-goyang gini ya. Kalau di sini lebih anteng. Dan di sebelah sini nih ada mini pantry. Ini ada gelasnya, ada beraneka ragam minuman, dan ada pop mie juga. Ini untuk air panasnya. Di sebelah sini ada toiletnya. Coba kita buka untuk toiletnya. Nah, seperti ini untuk toiletnya. Bersih ya. Dilarang buang air besar, jadi ini untuk khusus buang air kecil saja. Oke, kita tutup lagi. Nah, ini sekarang coba kita intip di kelas ininya. Apa namanya? Kelas priority. Kita masuk coba. Nah, jadi ini adalah kelas priority teman-teman. Ini ada 6 seat di sini. Tuh, bisa kalian lihat di kelas priority ini. Untuk di kelas priority ini harga tiketnya 600.000 teman-teman. Dimana di sini ada 6 seat saja. Ini masih kosong sih. Kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini lebih longgar ya jika dibandingkan dengan yang kelas suite family yang di belakang tadi ya. Jadi mendingan di priority ini. Ya selisih 50.000 mending sini lah. Lebih anteng juga, lebih enak lah. Tapi kalau paling best seller sih di tempat kita emang ya. Lebih enak lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dan depan itu adalah ruang kru dari bus Semeru ini di depan. Apa kita perlu ke depan menyapa kru yang bertugas? Kita bentar-bentar, ini kira-kira gundukan apa teman-teman ini ya? Lihat, kok ada gini ya? Apa ya kira-kira ya? Jam 17.05 kita exit gerbang tol Waru 1 dan menuju ke Medaeng ya. Ini detik-detik penumpang sebelah ini. Kira-kira gimana penumpangnya?
Kita lihat aja ya, semoga enakan ya. Dan normal-normal aja gitu loh, semoga. Dan seperti biasa, Medaeng di sore hari langsung disambut dengan kemacetan. Ini merupakan hal yang lazim, ini hal yang wajar di sini teman-teman. Sinar Jaya, Bagong, Surabaya Bus, Jaya Utama, itu Eka, wah numpuk nih. Ini kadang kalau pas macet banget gitu bisa setengah jam teman-teman, dari sini sampai keluar terminal sana tuh. Ya semoga aja nggak macet-macet banget. Ini jam berapa nih? Ini jam 17.09. Ya udah Mira, tujuan Yogyakarta. Nah, seperti ini. Ternyata lancar teman-teman. Berhenti di sini, red busnya di depan itu teman-teman. Kita berhenti di sini mungkin biar nggak berhenti di tengah jalan gitu ya, biar nggak nutupin jalan banget gitu. Apa karena ada juragan ini duluan? Nih, juragan ini juga lumayan bagus. Depan ini Avante ini isi cuman 11 seat ini kalau nggak salah, ini yang Avante ini. Tuh, dan ada C dan kawan-kawannya. Itu ada Sugeng Rahayu, Golden Star tuh, Parwis. Cuman jarang sih yang naik dari sini, rata-rata naiknya dari terminal ya. Mulai maju guys. Nih. Sepertinya kita akan berhenti lama di sini sepertinya. Kok kayak ngepasin parkir gitu ya. Tuh. Tuh gurunya turun. Oke teman-teman, ini jam 5:30 kita berangkat teman-teman. Dimana ini ada sedikit keanehan teman-teman. Kemarin itu saya pesen itu kursi nomor 2 sini teman-teman, di sini. Nah tadi ternyata nomor 2 dan 3 itu ada orangnya. Dan apa namanya, etiket saya lihat itu tiketnya keluarnya 1F teman-teman. Padahal saya pesen, saya ada buktinya nih, saya screen record teman-teman. Kemarin waktu pesen itu saya pesen pilih nomor 2 teman-teman. Kemarin saya pilih nomor 2F, 2 first class lah, itu ada screen recordnya tuh. Nah tapi otomatis di etiketnya itu kok munculnya kelas di nomor 1F teman-teman. Saya kemarin itu habis pesen nomor 2 itu nggak ngelihat etiketnya, udah saya nomor 2 udah gitu teman-teman. Lah ini tadi kan kok double ini ya sama penumpang sini. Saya cek lagi tiket saya, loh tiket saya ternyata kok jadi nomor 1 gitu, padahal pesennya nomor 2. Apa ini ya, kalau pesen 1 orang itu otomatis kegeser ke yang sebelah pinggir gini ya, yang satuan gitu ya, apa seperti itu ya? Heran saya teman-teman. Bentar ya, saya lihatkan ini dulu screen recordnya nih. Pemilihan kursi, nah ini bisa kalian lihat sendiri nih loh, 2F nih saya pesen nih. Ini sempat saya geser-geser juga, coba-coba seat yang lain loh. Terakhir ini 2F teman-teman, tuh 2F tuh, ini 2F kan loh, 2F kan ini. Tapi di etiket saya barusan saya cek itu kok munculnya 1F gitu ya. Kok bisa begitu ya? Kemarin saya sih nggak ngecek lagi soalnya gitu, langsung saya bayar gitu aja. Oh seat nomor 2 gitu, makanya saya dari tadi duduk situ. Ternyata kok tiba-tiba geser ke 1 ya. Apa itu tadi ya, otomatis ya kayaknya ya.
Kalau kita pesen 1 orang gitu otomatis kegeser gitu mungkin ya. Mungkin gitu mungkin ya. Nggak tahu deh, bebas deh. Nah kalau di 1F ya seperti ini teman-teman viewnya. Saya nggak salah kok, seingat saya kemarin itu saya 2F beneran tuh, ada screen recordnya kan tadi. Nggak apa-apa deh, sini aja lebih enak juga sih, sendirian ya, nggak jadi dak-dikduk penumpang sebelah. Cuman emang agak sedikit kebatas pandangannya aja sih ini gitu, tapi masih oke kok. Cuman ya itu tadi sih kok saya bingung ya. Saya udah yakin pesen nomor 2 loh kemarin, berharap sampingnya kosong, 2 kursi saya pakai sendiri gitu kemarin teman-teman. Pengennya ya, ekspektasinya. Gak apa-apa deh, kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan ya seperti itu tadi teman-teman, sedikit cerita masalah seat kita ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin emang untuk seat 2 orang itu diprioritaskan yang berdua, mungkin yang 1 orang diprioritaskan yang di sebelah kiri. Dan perjalanan dari sini berlanjut, kita langsung menyusuri tol Trans Jawa. Dari sini kita sudah tidak mampir mana-mana lagi, melainkan langsung menuju ke Semarang. Di Semarang nanti itu kita akan berhenti di dekat poolnya dan akan melakukan servis makan. Dan untuk segi kecepatan menurut saya ini lumayan kenceng juga kok. Rata-rata dipacu di atas kecepatan 110 sampai 120 km per jam. Jadi lumayan kenceng ya. Tapi meskipun ini kecepatannya lumayan kenceng karena ini menggunakan sasis premium, jadi kesannya ini nggak kenceng teman-teman, kayak kelihatan biasa aja gitu, padahal kecepatannya kenceng. Dan masalah kenyamanan tentu karena sasis premium masih nyaman ya dengan lari di kecepatan segitu. Jam 20.51 kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik ini. Dari tadi diguyur hujan ya. Ini bersama Mas siapa ini Mas? David. Oke Mas David. Gagal baca nih. Goreng ulang berarti ya? Oh. Mana? Enggak. Lampu matiin. Asli ini. Oke teman-teman, selamat malam. Ini sekarang jam 21.13, kita sampai di SPBU ini namanya Asaya, Jalan Majapahit, Pedurungan Kota Semarang teman-teman. Ini kita isi solar dulu, kita exit sini karena kita habis ini mampir ke poolnya Semeru sama servis makan ya. Dimana servis makannya itu kalau seingat saya dulu itu di depannya pool gitu, di Burger King teman-teman, seperti itu. Ini jam 21.14. Untuk segi kecepatan tadi lumayan kencang,
Cuma tadi ada sedikit kendala waktu di exit tol aja tadi sih. Lumayan nunggu lama, kurang lebih 20 menit. Soalnya kartunya itu udah sampai batas maksimal teman-teman top up-nya. Jadi nggak bisa di top up, jadi harus ngurus manual dulu tadi gitu. Baru tahu saya juga kalau kartu ada batas maksimalnya ya, kartu e-tol. Soalnya selama ini sih belum pernah ngabisin jatah e-tol teman-teman. Kalau ini kan tiap hari PP-an tolnya ya, jadi mungkin habisnya jatah banyak. Kalau kayak saya kan penggunaan kecil hitungannya gitu, skala kecil. Oke. Bentar lagi kita sampai di rumah makannya. Yuk. Ternyata deket aja teman-teman sama loketnya Semeru. Jadi kita jalan kaki aja nih. Bagusnya. Tak pikir jauh gitu tadi Mas Ian. Yuk. Neng di Mas. Oh tak pikir si Ado Mang Mas. Nah di Burger King depan ini teman-teman. Oke jadi kita makan Burger King ini ya. Bisa nanti parkir mana Mas? Masuk. Oh masuk. Oh nggak gas lagi Mas. Ini ternyata nggak gas loh. Nah, ini. Oh iya ini poolnya, teman-teman, poolnya Semeru, kantornya di belakang sana. Nah, kita makannya di sini. Oh, teman kita. Ini ambil satu aja tambah. Yang ini teh, yang ini cola. Oh, yang ini teh, yang ini cola. Oke, betul. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ambil makanan. Ini nasi, ayam sama minumnya tadi ada teh sama cola. Saya ambil teh. Itu busnya baru masuk, lihat. Nah, kita udah makan ya. Kita karena jalan jadi lebih cepat teman-teman. Oke, kita makan dulu. Oke, udah lumayan lapar ya. Soalnya makannya lumayan jauh teman-teman. Yuk kita makan duluan. Oke, jam 21.38 kita sudah kelar servis makan teman-teman. Untuk rasa makanannya enak standar teman-teman. Nah ini dia penampakan armadanya kalau malam loh. AC-nya sampai ngembun-ngembun gitu ya. Kita rasakan habis ini karena tadi kita udah melek dari Surabaya, dari Malang sampai Semarang sini. Habis ini kita rasakan jeep kita ya. Dan di sebelah sini nih banyak armada dari Semeru juga. Dan banyak armada high-es juga untuk dari Semeru tuh, shuttle-nya juga banyak teman-teman. Tuh. Semeru. Wah. Nih kita intip sedikit dapur pacunya ya, mumpung lagi dibuka nih kan. Tuh. Ini yang paling kenceng ini suara AC-nya. Oh, ini ada Kalinga yang baru teman-teman. Baru rilis ini Kalinga ini. 2 unit. Satunya di belakangnya, tadi barengan soalnya. Nah ini yang kenceng ini sebenarnya bukan suara mesinnya teman-teman. Suara blower AC-nya itu. Nah itu yang kenceng, kondensornya itu. Itu yang kenceng. Oke. Nih. Bentar lagi lanjut lagi. Oke teman-teman, jam 22.08 kita mulai berangkat lagi nih. Karena kacanya ngembun ya depan, jadi nggak kelihatan apa-apa gini. Nanti kalau udah jalan embunnya hilang. Dan kita barusan juga dikasih snack lagi teman-teman, berupa donat nih. Kita buka bentar. Nah ini teman-teman, ada donat sama rotinya juga. Berhubung kita masih kenyang, kita makan nanti aja ya. Kalau sekarang masih gak mampu ini perutnya nih, karena tangkinya lumayan kecil ya. Kita taruh sini aja deh. Oke, nih kita lanjut lagi.
226 kita udah kembali melanjutkan perjalanan lagi, dan tentunya langsung full tol Trans Jawa lagi teman-teman. Dari sini kita sudah tidak mampir mana-mana lagi sepertinya. Mungkin nanti mampir itu mungkin kalau isi solar gitu ya. Dan untuk segi kecepatan tadi sih menurut saya lumayan kenceng teman-teman. Ya rata-rata larinya di atas 100, jadi lumayan memangkas waktu juga ya. Dan ini sekarang kita kembali ke seat kita menikmati, nah ini ayunan Volvo ditambah seat sleeper ini. Cuman bisa kalian dengarkan sendiri. Nah di sini sedikit berisik suara ini ya, gemblodak teman-teman tuh, dengerin sendiri. Nah kan, tapi nggak masalah, pastinya tidur. Ini udah prepare, lihat. Nah udah prepare, bentar lagi merem teman-teman. Ya overall oke sih teman-teman, recommended untuk kalian coba, tapi dengan catatan kalau duduk di kelas yang first class ini ya. Kalau yang di kelas suite tadi sih saya kurang merekomendasikan karena lumayan sempit teman-teman. Oke, habis ini mungkin kita istirahat dulu, kita rebahan dulu ya, karena ini jamnya ini dikatakan bisnya jam-jam nanggung karena bis Muria itu udah ada di depan. Ya kita lihat aja nanti kita di jalan kira-kira ketemu sama bis apa aja. Oke. Jam 4.42 kita mulai memasuki Pulau Gebang teman-teman. Kita turun dulu. Mbak, makasih ya. Nggak ada. Makasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok ya. Oh, nggak kapok, Pak. Siap. Oke, teman-teman, jam 4.46, jam 5 kurang 15 menit kita udah sampai di Pulau Gebang. Tadi berangkat jam 4 sore, jadi 12 jam 46 menit teman-teman. Dengan harga tiket 600.000 kita dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut kalian? Recommended kah? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah ini bisnya lanjut menuju ke arah Grogol, kemudian ke Poris, dan terakhir ini di BSD teman-teman. Nah krunya ramah-ramah ini kemarin, enak-enak, welcome semua. Ini sebentar lagi lanjut lagi. Oh, kelihatan gahar dan garang. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video perjalanan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Next dari kalian ada saran kita trip kemana, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, selamat berjumpa di next video selanjutnya. Dari sini kita akan lanjut menuju ke barat lagi. Kira-kira kemana? Nah, pastinya seru deh.